Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firyanu Fojia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari semester 3A akan membacakan pidato yang berjudul Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada tamu undangan yang saya hormati. Dalam suasana yang penuh kebanggaan dan haru ini, kita dapat berkumpul untuk merayakan momen yang penuh makna, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut menjadi tonggak sejarah yang mengubah nasib bangsa Indonesia. Ketika kemerdekaan dari penjajahan Belanda akhirnya dinyatakan dan diraih dengan penuh semangat dan penghormatan. Hal itu dapat membanggakan rakyat Indonesia dan bisa membuat rakyat Indonesia bertahan dan berjuang dan dapat berkarya hingga saat ini karena berkat pahlawan pada masa tahun 45 saat itu. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekedar hari libur, tetapi merupakan refleksi dan apresiasi atas perjuangan para pahlawan yang telah gugur dan berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Kita mengenang semangat dan tekad para pejuang kemerdekaan yang tidak kenal lelah, yang rela mengorbankan nyawa demi cita-cita yang kemerdekaan. Namun, peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang komitmen kita untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih. Kemerdekaan bukanlah hak istimewa, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar bagi kita semua. Bukan hanya untuk presiden, kementerian, pahlawan yang telah gugur, tetapi untuk kita dan masa depan kita. Masa depan kita bergantung pada diri kita. Orang tua kita, kedua orang tua kita, presiden, dan orang-orang masa lalu berharap pada kita yang akan menjunjung tinggi bangsa kita, yang akan mau dibawa ke arah manakah negara kita. Entah untuk dipermalukan atau untuk dibanggakan atau untuk diperdebatkan, semuanya ada di tangan kita. Di tengah dinamika dan tantangan zaman modern ini, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan, demokrasi dan persatuan. Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk membangun bangsa yang maju, adil dan berdaulat di mata dunia. Kita harus meneguhkan tekad untuk menjadi bangsa yang berdaulat di segala bidang, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Peringatan Hari Kemerdekaan juga menjadi panggilan bagi kita semua untuk mengejar mimpi dan ambisi kita sebagai bangsa. Selain kita harus berambisi, kita juga harus mempunyai ide, motivasi pada diri kita. Jika kita mempunyai ide atau gagasan, maka ungkapkanlah kepada sesama teman kita, rekan kita untuk kemajuan negara kita. Entah ide itu besar atau kecil, hal itu sangat berpengaruh untuk negara bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga harus mendukung dalam hal politik dan budaya. Dalam hal politik, kita tentunya akan berbeda pendapat mengenai pilihan kita, entah pilihan presiden, pilihan tentang pajak, dan masih banyak yang lain. Tentang budaya, kita tidak boleh terus berfokus tentang budaya luar. Kita juga harus mengenalkan budaya kita, entah melalui internet, konten-konten atau melalui pembuatan film, drama, atau membuat tugas, dan masih banyak hal yang lain
Jadi kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Memang untuk saat ini kemerdekaan kita tuh kayak merasa masih dijajah karena masuknya budaya luar ke negara kita tuh padat dan tak tertahankan. Hal itu tuh masih belum bisa kita perbaiki karena arusnya terlalu padat, sehingga kita harus bisa untuk mengurangi hal itu dengan mempromosikan bangsa Indonesia dengan mengenalkan budayanya, permainannya, tutur katanya, atau mengajarkan bahasa-bahasa ke negara-negara lain. Jangan sampai budaya atau ekonomi kita berpengaruh dari negara lain. Memang sudah berpengaruh, tapi jangan sampai kita dijajah kembali oleh negara lain. Lalu, peringatan Hari Kemerdekaan juga menjadi panggilan bagi kita semua untuk mengejar mimpi dan ambisi kita sebagai bangsa. Kita harus berjuang untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Menciptakan masyarakat yang adil, bersejahtera dan berbudaya, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar yang diakui di tingkat global ataupun nasional ataupun internasional. Dalam momen ini, mari kita bersatu dalam semangat persatuan dan kesatuan, merangkul kebersamaan dan memperkuat solidaritas satu bangsa, satu Indonesia. Bersama-sama kita akan melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan gemilang bagi generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi kalian semua dalam merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari kita rayakan dengan penuh kegembiraan dan haru sambil memperkuat tekad kita untuk menjaga dan memajukan bangsa Indonesia yang kita cintai. Tentunya kemerdekaan kita tak akan bertahan jika kita tidak mempertahankannya. Maka dari itu kita harus mempertahankannya dengan segala aspek. Entah kita memperkenalkan bangsa Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi, atau mengajarkan bangsa Indonesia kepada negara lain sebagai guru asing contohnya, atau sebagai dosen atau guru asing atau guru les. Lalu selain itu kita juga harus memperteguh pendapat kita, keyakinan kita untuk kemerdekaan kita. Tidak boleh pantang menyerah atau merasa ragu tentang apa yang diajarkan guru atau dosen kepada kita tentang kemerdekaan kita. Kita harus yakin bahwa kemerdekaan atau apa yang diajarkan mereka kepada kita itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi kita juga harus memilah bagi kehidupan kita, apakah itu benar, apakah itu baik untuk masa depan kita atau untuk negara. Karena hal itu sangat berpengaruh untuk pembangunan jati diri kita dan jati diri negara. Oleh karena sebab itu kemerdekaan harus dijunjung tinggi dan dipertahankan. Menurut pendapat saya, pahlawan yang telah gugur, yang telah mempertahankan bangsa Indonesia itu harus kita pertahankan. Mereka hanya berusaha untuk memerdekakan. Sedangkan untuk kita yang mempertahankan itu adalah hal sulit. Mengapa hal sulit? Karena kita dijajah bukan perihal dijajah negaranya, kita juga dijajah budayanya, ekonominya, politiknya,
soal hoax atau benar mengenai negara kita, dan masih banyak hal lain. Kita harus punya pendirian untuk memilah mana yang positif dan negatif untuk negara kita, dan kita harus kita berani memberikan pendapat serta gagasan atau ide mengenai negara kita kepada negara lain. Kita tidak boleh hanya berpendapat bahwa negara kita tuh hanya memiliki kekayaan atau bagaimana kekayaan, keramahan atau yang lain-lain. Tetapi kita juga harus mengenalkan bahwa negara kita itu hebat loh, udah merdeka, hebat loh, udah mempertahankan kekayaan walaupun sudah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Selain oleh Belanda, kita juga dijajah oleh Jepang. Tetapi dari hal itu kita bisa mendapat pembelajaran bahwa kita dapat mengenal sekolah, budaya asing, pencampuran bahasa. Tetapi hal itu harus dijadikan pembelajaran untuk kedepannya agar negara kita tidak dijajah lagi oleh negara lain. Penjajahan negara itu tidak hanya berbentuk pengambilan rempah-rempah, tetapi lewat gaya bahasa, gaya budaya, masuknya barang impor, itu juga termasuk penjajahan kalau dilakukan secara berlebihan. Maka dari itu kita harus mengolah hal itu dengan baik, dengan mengenalkan barang-barang Indonesia ke seluruh negara seperti mengenalkan sarung. Contohnya sarung Wadimor sudah mendunia, batik juga sudah mendunia. Maka hal itu sudah baik bagi negara kita. Tapi hal itu belum tentu baik juga karena masih banyak negara Cina, Jepang yang mengenalkan budayanya ke Indonesia lebih baik dibanding kita mengenalkan budaya kita ke negara lain. Kita harus menciptakan menciptakan suatu hal yang baru untuk meningkatkan suatu hal yang brilian, yang wow untuk negara lain, seperti menciptakan hal baru, seperti contohnya menciptakan alat canggih untuk memproduksi batik lebih banyak atau hal lain. Hal itu dapat membanggakan rakyat Indonesia dan presiden juga. Selain itu, kita juga dapat memperkenalkan budaya kita melalui film yang seperti saya sebutkan tadi, atau konten-konten, atau kita dapat menyuarakan pendapat kita melalui platform aplikasi seperti Twitter, Instagram, atau TikTok, atau platform online lain dalam bentuk konten. Bisa dalam bentuk konten seperti ini, saya mengutarakan pendapat saya, atau saya menyampaikan suatu informasi mengenai bangsa Indonesia, lalu saya sebarluaskan ke dalam suatu platform aplikasi. Maka hal itu akan menyebar ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Tapi kita tidak perlu merasa kaget atau takut akan pendapat orang lain, karena orang lain juga mempunyai pendapat dan kita juga mempunyai pendapat. Maka dari itu kita harus memperkuat kesatuan negara kita dengan baik.
jika ada perbedaan jangan ada pecah belah. Jadi kita harus mempertahankan kesamaan, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, pasti ada yang sama, ada yang beda. Tapi hal itu tidak boleh menjadikan kita menjadi perbedaan yang tidak baik. Maka diperlukan kebersamaan, saling bergotong royong untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.